Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Dalam video kali ini, kita akan mengisahkan secara singkat tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bagi kebanyakan umat di dunia, tentu sudah mengetahui tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang merupakan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam. Jadi nama lengkapnya, jika dilengkapi dengan silsilahnya, maka nama lengkap Nabi Yusuf adalah Yusuf bin Yakub, bin Ibrahim, bin Azar, bin Nahur, bin Suruj, bin Rau, bin Falij, dan terakhir ialah Nuh alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Ribka. Di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin saja yang menjadi saudara kandungnya. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya, mulai lahir hingga akhir kehidupannya. Yang pertama, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan dengan anak lainnya, Nabi Yakub memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan saudara lainnya. Hal ini tentu menimbulkan adanya rasa iri hati dari anak-anak lainnya. Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan memberikan tali lewat seorang pedagang yang tengah lewat. Akhirnya, Nabi Yusuf dikembalikan ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. Yang kedua, difitnah dan dipenjara akibat rayuan Zulaikha. Yusuf dijadikan anak angkat, sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pembesar kerajaan tersebut adalah Kitfir. Pasangan Kitfir dan Zulaikha sangat menyayanginya. Karena ketampanan Nabi Yusuf, mereka mengira kalau Nabi Yusuf adalah jelmaan malaikat. Rasa kagum Zulaikha kepada Nabi Yusuf akhirnya membuat Zulaikha tidak dapat menahan godaan setan. Zulaikha akhirnya merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa, hingga akhirnya datanglah Kitfir. Untuk menyelamatkan dirinya, Zulaikha memfitnah Yusuf. Akibat fitnahan Zulaikha, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Yang ketiga, Nabi Yusuf dijual ke orang Mesir. Para musafir terlihat begitu senang ketika melihat keberadaan Nabi Yusuf. Orang yang membeli Yusuf merasa sangat bahagia, sehingga orang Mesir tersebut memperlakukan Nabi Yusuf sebagai anak. Dalam surat Yusuf, ayat 23-29, menunjukkan bahwa istri pembesar Mesir, Zulaikha, merayu Yusuf untuk bersedia menuruti hasratnya. Dirinya meminta agar hal ini dirahasiakan, namun masih saja diketahui oleh para wanita dan kalangan istana. Peristiwa ini pun membuat nama Yusuf menjadi buruk. Yang keempat, kembali ke keluarga. Kisah ini diawali ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya dan dinyatakan meninggal akibat diterkam binatang buas. Lantas, ayahnya, Nabi Yakub, yang sudah berumur tua, dengan daya penglihatan yang mulai kabur, hanya bisa mengenali anaknya lewat pakaian lusuhnya. Singkat cerita, Nabi Yusuf dapat kembali bersama dengan ayahnya, Nabi Yakub. Banyaknya kisah hidup yang dilalui semasa Yusuf kecil tidak membuatnya sombong, karena berbagai karunia yang diberikan oleh Allah. Seperti karunia wajah sangat tampan dan garis keturunan kenabian dari buyutnya. Yang kelima, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bermimpi melihat sebanyak 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Secara tersurat, ayat ini menceritakan bahwa Nabi Yakub meyakini jika anaknya kelak akan menjadi orang penting dan mempunyai kekuasaan. Harapan pun muncul agar mewarisi nubuwah atau kenabian. Peristiwa ini menjadi pokok penting kasih sayang Nabi Yakub yang sangat menyayangi Nabi Yusuf jika dibandingkan dengan anaknya yang lain. Hal ini menimbulkan rasa cemburu
dari saudara-saudaranya yang lain. Perasaan cemburu inilah yang membuat Nabi Yusuf sempat dibuang ke dalam sumur. Yang keenam, jamuan makan oleh Zulaiha. Jamuan makan yang diadakan oleh Zulaiha menimbulkan pergunjingan wanita-wanita yang hadir di dalam jamuan makan tersebut. Pergunjingan tersebut karena banyak wanita yang menggoda Nabi Yusuf, terutama Zulaiha. Zulaiha yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Mereka pun terperangah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf hingga terpotong jari mereka pada saat mengupas kulit buah tersebut. Yang ketujuh, Nabi Yusuf alaihi salam menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf yang mendapatkan kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja, akhirnya dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaiha. Mimpi Al-Aziz telah dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 43 dan 44. Dirinya bermimpi cukup unik sehingga membuatnya penasaran dengan arti mimpinya tersebut. Nabi Yusuf yang mendengar kabar tersebut tertarik untuk menafsirkannya. Peristiwa ini menjadi awal mula perkenalannya dengan Raja Mesir. Ketertarikan raja kepada Nabi Yusuf juga semakin kuat, hingga akhirnya terbongkarlah tipu daya Zulaiha yang telah memfitnah Yusuf. Yang kedelapan, Nabi Yusuf menjadi Menteri Keuangan Negara. Takwil mimpi Nabi Yusuf terhadap sang raja membuat Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Keuangan Negara. Penafsiran yang dilakukannya ternyata berhasil menjadi kenyataan. Penduduk Mesir diharuskan oleh sang raja untuk bercocok tanam saat menghadapi musim paceklik. Apa yang diperintahkan Nabi Yusuf kepada orang Mesir nyatanya berkebalikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Rakyat Mesir merasa jika mendapatkan hasil lebih baik daripada sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa berhemat untuk menghadapi masa-masa sulit. Nabi Yusuf sebagai wakil Raja Mesir. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Yusuf dari berbagai sumber, membuatnya tertarik untuk lebih mengetahui Nabi Yusuf lebih jauh. Kecerdasan otak, pengetahuan luas, kesabaran dan kejujuran, serta akhlaknya menjadi alasan untuk diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Tawaran Raja Mesir. Nabi Yusuf tidak menolak tawaran Raja Mesir itu. Sang Nabi akhirnya menerima dengan kekuasaan penuh dalam bidang keuangan serta bahan makanan. Pada hari penobatan Nabi Yusuf sebagai wakil raja, sang Nabi mengenakan pakaian kerajaan dengan kalung emas. Kemudian, raja melepaskan cincin di jarinya untuk dipasangkan kepada Yusuf sebagai tanda kekuasaan. Peristiwa ini juga berhubungan dengan kisah cintanya bersama Zulaiha. 7 tahun pertama kepemimpinan. Sebagai penguasa bijaksana, Nabi Yusuf selalu memuliakan tugasnya dengan sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Tujuannya untuk berkenalan dengan rakyat jelata, agar segala rancangan dan kebijakannya bisa dilaksanakan secara tepat sasaran. Dalam 7 tahun pertama kepemimpinannya, Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan dengan rakyat Mesir yang hidup tentram dan aman. Semua keperluan warga berhasil tercukupi secara merata. Seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkaunya tanpa terkecuali. Musim panas dan paceklik tiba. Berkat kepemimpinan Nabi Yusuf yang bijaksana, datangnya musim panas dan paceklik tidak membuat rakyat kebingungan akan bahan makanan. Mereka hidup tentram, tanpa rasa khawatir akan krisis pangan, bahkan derita kelaparan, seperti masa sebelumnya. Kabar ini membuat banyak orang datang dari desa dan kota pinggir Mesir atau negara lain. Mereka mengaku jika kekurangan bahan pangan dan mengharap pertolongan dari Nabi Yusuf agar bisa membeli gandum sebagai stok sementara. Di antaranya bahkan merupakan saudara sang Nabi sendiri. Perjalanan cinta Nabi Yusuf. Kisah cinta seorang Nabi sangatlah menarik untuk dipelajari. Tidak hanya sekedar memahami
dan mengetahui, namun juga mengambil pelajaran di dalamnya, untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Awal pertemuan Yusuf dan Zulaiha. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaiha tidak terjadi di pesta mewah, atau ketika berpapasan di jalanan. Keduanya bertemu lantaran sang Nabi merupakan budak yang diangkat menjadi anak oleh Kitfir, suami Zulaiha. Dirinya tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama keduanya, sekaligus keluarga angkat lainnya, di dalam istana. Zulaiha berkali-kali terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Tidak jarang keluar pujian untuk memuji wajah sang Nabi, mulai dari rambut indah dan rupawan. Zulaiha yang sering menggoda Yusuf. Zulaiha menjadi cobaan yang paling berat dirasakan oleh Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, sang Nabi pun mengakui jika sama-sama memiliki nafsu. Terlebih, Zulaiha mempunyai paras begitu cantik jelita. Bahkan diketahui juga, Zulaiha sengaja berhias, hanya untuk menggoda Nabi Yusuf. Zulaiha memfitnah Yusuf, karena cintanya tak berbalas. Zulaiha menggoda Nabi Yusuf, namun Nabi Yusuf berusaha menolak permintaan Zulaiha tersebut. Zulaiha berusaha menangkap Yusuf, dan merobek gamis Yusuf, sampai terlepas. Penolakan Yusuf tersebut, akhirnya membuat Yusuf dipenjara, akibat adanya fitnah. Fitnah Zulaiha, akhirnya membuat Yusuf dipenjara, oleh suami Zulaiha, dalam waktu sangat lama. Setelah suami Zulaiha, Kitfir, meninggal dunia, membuat Zulaiha jatuh miskin. Penglihatannya menurun, hingga menjadi pengemis. Yusuf dan Zulaiha, dipertemukan kembali. Sekian lama setelah Nabi Yusuf dipenjara, tibalah saatnya dibebaskan. Sang Nabi diangkat menjadi pejabat negara, dan berhasil menggantikan posisi raja sebelumnya, yang sudah meninggal. Singkat cerita, Yusuf pun dipertemukan kembali, bersama Zulaiha. Yusuf yang tidak tega, dengan keadaan Zulaiha sekarang, membuatnya merasa amat kasihan. Akhirnya, sang Nabi mengutus seseorang, untuk menyampaikan ajakan menikah, jika ingin menghabiskan masa tua bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan keduanya. Hikmah dari perjalanan kisah hidup Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf menjadi salah satu kisah Nabi yang bisa memberikan hikmah bagi siapa saja. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani kehidupannya? Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Yusuf. Pertama, Nabi Yusuf tidak sombong dengan ketampanannya. Kedua, selalu menjaga hawa nafsunya. Berkat ketampanan yang dimilikinya, membuat banyak wanita tergila-gila dengannya. Zulaiha bahkan mencoba berbagai cara, hanya untuk menggoda Nabi Yusuf. Namun hal ini tidak membuat Nabi Yusuf tergoda dengan rayuannya, karena mampu menjaga hawa nafsunya. Nabi Yusuf dikenal memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga tidak mudah untuk terjerat dengan godaan syaitan. Ketiga, tidak menyimpan dendam pada saudaranya. Sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah tidak pernah mengeluh dan rasa iri hati. Kasih sayang dari Nabi Yakub memang diakui lebih kuat kepada Yusuf, sehingga membuat saudaranya dengki. Mereka pun memutuskan untuk membuangnya ke dalam sumur. Nabi Yusuf pun tidak pernah menyimpan dendam pada saudaranya. Sifat ini bisa ditiru oleh semua umat manusia, untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Keempat, senantiasa sabar dengan ujian hidupnya. Nabi Yusuf tidak luput dari berbagai cobaan dan ujian yang dilaluinya. Akibat rasa iri saudaranya, hingga harus dibuang ke sumur. Nabi Yusuf harus menjalani kehidupan keras. Misalnya, hidup terpisah dari orang tuanya, menghadapi godaan dari banyak wanita, sampai difitnah, dan masuk penjara dalam jangka waktu yang lama. Cobaan yang begitu banyak datang ke Nabi Yusuf, justru membuatnya tidak mudah untuk menyerah. Nabi Yusuf terus menambah keimanannya, dan selalu bertawakal kepada Allah. Kelima, tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki.
Keenam, selalu waspada, dan berhati-hati, dengan kemungkinan buruk. Kisah Nabi Yusuf, bisa memberikan pengingat, kepada semua orang, bahwa hal buruk, dapat berasal dari mana saja. Meski Nabi Yusuf, bisa selamat dari sumur, akibat pertolongan Allah, tetap saja, ada keburukan yang datang di sekitarnya. Beliau, selalu bersikap waspada, dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Ketujuh, tidak sombong, dengan garis keturunannya. Tidak hanya dikaruniai wajah yang tampan, Nabi Yusuf, juga memiliki garis keturunan, yang terhormat. Buyut, kakek, dan ayahnya, adalah Nabi. Ada banyak sekali, perjalanan kisah Nabi Yusuf, yang begitu menarik untuk dipelajari. Sudah seharusnya, bisa mengetahui, dan mengambil hikmah darinya. Satu sifat paling menonjol, dari sang Nabi, adalah rendah hati, meski memiliki banyak kelebihan. Adik-adik, inilah kisah Nabi Yusuf, yang dapat kami sampaikan, kali ini. Semoga, video ini, dapat menjadi pelajaran, untuk kita semua. Teman-teman yang terhormat, bantu kami, dengan menekan tombol subscribe, sekaligus tombol lonceng, sehingga selalu mendapatkan notifikasi, jika ada informasi-informasi baru, yang kami sampaikan. Semoga, informasi ini bermanfaat, untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.